Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, marilah kita semuanya memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan bagi junjungan kita semua, yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarganya, beserta para sahabat-sahabatnya yang terpilih sampai kepada zaman sekarang ini kita hidup. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, khususnya semua jamaah Syahadatain pada umumnya, semoga senantiasa diaku menjadi muridnya Sayyidi Syahid Al-Mukarram bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Thaha bin Yahya, dan juga mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin, amin ya Rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk jamaah Syahadatain tentu mempunyai tujuan. Tujuannya yang bagaimana? Tujuan yang apakah yang sesuai dengan apa-apa yang diberikan oleh guru kita Sayyidi Syahid Al-Mukarram. Kalau kita tujuannya ingin kaya, kalau kita tujuannya ingin naik jabatan, kalau kita tujuannya ingin lancar usaha, semua itu bukan tidak dibenarkan, tetapi bukan tujuan yang utama. Kita masuk jamaah Syahadatain, tujuan yang pertama dan utamanya itu adalah sebagaimana yang diwasiatkan oleh guru kita, bahwa tujuan yang pertama dan utama kita masuk jamaah Syahadatain adalah untuk mencari keselamatan dunia akhirat selamat. Yang patut untuk diperhatikan, mencari keselamatan dunia akhirat tidak cukup dengan modal kita masuk ke dalam jamaah Syahadatain tanpa kita secara konsekuen menjalankan apa-apa yang termaktub, apa-apa yang dituntut oleh guru kita yang tertuang di dalam tuntunan aurat rutin, yang tertuang di dalam panduan tawasulan, duha tahajud, dan amalan-amalan yang berupa tiket, modal, karcis, yang semuanya itu sudah saya susun untuk anak muda, khususnya generasi muda. Bisa dilihat tuh di aurat Arab jamaah Syahadatain. Di sana ada dalilnya, di sana ada petunjuk-petunjuknya bagi generasi muda Syahadatain. Dengan memiliki aurat Syahadatain tidak diperjualbelikan, cukup difotokopi atau cukup di printer melalui PDF, itu sudah bisa. Tidak tebal, paling cuma 300 halaman. Dari mulai amaliyah jamaah Syahadatain masuk pagi hari waktu subuh sampai menjelang subuh kembali, di situ sudah komplit lengkap. Amalan-amalan apa, fadilah-fadilahnya yang bagaimana, dasar-dasarnya dari mana, dan keutamaan-keutamaannya yang apa, yang bagi orang yang mampu mengamalkan, menjalankan, melaksanakannya secara istiqomah. Karena itu saya tekankan kepada jamaah Syahadatain, jamaah Syahadatain berpedoman pokok ada 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jamaah Syahadatain termasuk ke dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah Syahadatain bermazhabkan mazhab Imam
Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini yang perlu dijelaskan nih. Sehingga jamaah syahadatain bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi tidak semua Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk ke dalam as-syahadatain. Jamaah syahadatain bagian daripada umat Islam. Tidak semua umat Islam masuk ke dalam jamaah as-syahadatain. Ini yang perlu ditekankan. Supaya apa? Supaya kita hidup mempunyai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah. Supaya jamaah syahadatain tidak bersikap, bertindak eksklusif, mengucilkan diri, tapi jamaah syahadatain berbaur dengan umat Islam yang lainnya. Paham gak nih? Kenapa? Jamaah syahadatain mempunyai thariqah dengan satu guru mursyid kamil mukamil, yaitu Sayyidi Syekhul Mukarram Aba Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Toha bin Yahya. Itu guru mursyidnya. Perlu dicamkan ini supaya jamaah kita selalu jamaah syahadatain tidak mudah di ombang-ambing, tidak mudah diadu domba, tidak mudah dipermainkan, tidak mudah diperalat, tidak mudah dibodohi oleh siapapun dari manapun. Dengan kita melaksanakan as-syahadatain, saya harapkan jangan ada lagi penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan, penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, mengatasnamakan masuk as-syahadatain untuk mencari penghidupan. Kita kalau ingin hidup, usaha silahkan, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya, tapi bukan melalui as-syahadatain. Silahkan usaha dengan profesinya masing-masing. Yang jadi guru, yang jadi pengusaha-pengusaha, yang berdagang, berjualan, bertani, para nelayan, silahkan usaha. Tetapi ketika masuk as-syahadatain, niatnya adalah mengabdi untuk mencari keselamatan dunia akhirat selamat. Sayyidi Syekhul Mukarram tidak akan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang gemar mempermainkan muridnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Hidupkan as-syahadatain, tapi jangan mencari penghidupan di jamaah as-syahadatain. Paham gak nih maksudnya? Ya. Karena itu Rasulullah SAW di dalam kitab Al-Fawaid Ibnu Jarir dijelaskan bahwa yahmilu hadal ilmi min hulafa'udlu. Di setiap pungkasan zaman, di setiap pungkasan 100 tahun dalam satu abad, akan selalu ada orang-orang yang akan membersihkan ajaran agama, yang akan selalu menjaga kemurnian ajaran agama Islam dari 3 musuh sunnah Rasulullah SAW. Apa itu bentuknya? Yang pertama adalah yanfauna anhu tahriful ghalib, yaitu akan membersihkan dari penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang suka berlebih-lebihan di dalam menjalankan tuntunan Rasulullah SAW. Kita tahu Sayyidi Syekhul Mukarram memberikan rutin, memberikan panduan tawasul. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melatih diri kita menjalankan perkara yang 9. Jangan ada penyimpangan di sana. Yang fauna anhu adalah untuk membersihkan tahriful ghalib, penyimpangan tawasul diperjualbelikan, tawasul diselewengkan untuk mencari kekayaan pribadi, untuk menjadi seperti produk perdukunan, klik dan semuanya. Itu jauh sekali daripada ajaran tuntunan Sayyidi Syekhul Mukarram. Karena di sana bacaannya adalah tawasul, ada untuk mencari wasilah supaya kita semuanya ayyuqarribukum ilaih, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada bila mana di sana didapati ada orang-orang yang dengan sengaja, saya bermimpi dengan ketemu Bapak Umar, saya bermimpi dengan ketemu Bapak Ismail, harus memberi ini, harus memberi itu. Jelas ini adalah perkara batil.
yang disusupkan ke dalam tawasul dan merupakan musuh sunnah Rasulullah SAW. Syekhuna tidak akan bertanggung jawab terhadap produk amalia-amalia yang di luar daripada yang diperintahkan oleh beliau. Lihat saja di dalam foto-foto yang seringkali jamaah sadat terpampang bahwa Sayyidi Syahrul Mukarram tidak akan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang suka menambahi, mengurangi atau menyusupkan apa-apa yang bukan daripada ajaran yang resmi yang diberikan oleh beliau. Karena itu bagian daripada kita jamaah sahadatain, hati-hati terhadap orang-orang yang suka yang fauna anhu tahriful ghalib, orang-orang yang suka menyimpangkan maksud sebenarnya daripada tujuan tawasul. Kita kadang-kala karena akalnya pendek, karena didesak oleh kebutuhan duniawi, mudah tergoda oleh pelipat gandaan uang melalui tawasul sehingga kita tertipu oleh orang-orang yang sengaja ingin menipu. Janganlah kita bertawasul dengan tujuan untuk mencari kekayaan. Karena apa? Kita bertawasul supaya apa? Supaya rezeki yang kita terima mendapat barokah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rezeki yang datangnya halalan thayyibah. Paham gak nih? Yang kedua ada wa intihanul mubtalin, orang-orang sebagai musuh sunnah yang suka memutar balikan fakta. Dari dulu dia itu adalah keturunan masyarakat Sunda, dari bapaknya Cecep, ibunya perempuan Sunda yang biasa, kemudian sekolah-kolah sekarang aku jadi habaib. Nunggu diambil makanya ya ada aseka dan sebagainya. Saya ngomong ini adalah wa'idihal mubtalin, sengaja untuk menipu umat, memutar balikan fakta karena mungkin di sananya Habib adalah gelar yang paling enak. Banyak orang memuliakan habaib, padahal habaib adalah gelar zatiyah yang diberikan oleh Allah. Karena itu Al-Imam Abdullah bin Abil Haddad dalam salah satu syairnya pernah berkata, jangan engkau bangga kepada nasabmu karena bukan engkau yang memilihnya. Saya di sini Abah Ali, keponakan saya semuanya ini menjadi habaib bukan karena kehendak sendiri, karena nikmat zatiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang habaib mempunyai tanggung jawab yang berat terhadap umat. Karena habaib terbagi menjadi tiga. Ada habaib yang hanya ilmunya untuk dirinya sendiri, ada habaib yang tidak berilmu, ada habaib yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Yang wajib diikuti adalah habaib yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Salah satu tentunya siapa? Sayyidi Syahrul Mukarram. Beliau orang yang berilmu, kemudian berusaha mengamalkan ilmunya. Ini yang terpenting. Sehingga kalau kita melihat orang yang berhidung mancung, itu jangan lantas disebut habaib hanya karena beliau berasal dari Arab. Orang-orang yang berasal dari Arab ini terbagi menjadi tiga. Ada yang dinamakan habaib atau sayyid atau syarif, adalah mereka yang nasabnya sampai kepada Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Ada yang dinamakan masyayikh. Masyayikh ini artinya orang yang berasal dari Arab, berasal dari sahabat Rasulullah SAW yang nasabnya ini sampai kepada sahabat Rasulullah SAW. Ada yang masakin, artinya apa? Nasabnya sampai kepada kabilah-kabilah yang ada di negara Arab. Jadi ada tiga jenis keturunan Arab yang masuk datang ke Indonesia. Semuanya itu berhidung mancung, yang jangan sampai kita semuanya menjadi menyamaratakan bahwa semuanya itu adalah habaib. Itu bisa saja masyayikh, bisa saja masakin. Contoh masyayikh misalnya adalah Basalam, Al-Qadiri misalnya. Contoh habaib misalnya bin Yahya, As-Sekah dan sebagainya. Contoh kabilah misalnya suku-suku yang ada di Jazirah Arab.
Artinya apa? Supaya kita jamaah syahadatain di dalam menjalankan tuntunan yang diberikan oleh guru kita Sayyidi Sahnal Mukarram, jangan sampai mudah tertipu. Wa indi halul mutalim, orang-orang kalau yang habaib yang benar-benar habaib, dia tidak akan mengaku-ngaku jadi habaib. Tidak perlu mengaku-ngaku jadi habaib. Karena apa? Karena itu nikmat zatiyah, tanpa pengakuan orang pun akan mengerti dan tahu. Sebab dari sana dia nanti ada nasabnya, ada sandarannya, ada rabitohnya yang mengeluarkan bahwa beliau ini adalah seorang habaib atau bukan. Karena itu hati-hati, di zaman sekarang habaib seolah-olah diperjualbelikan seperti gelar, sehingga orang awam menjadi bingung. Wa indi halul muktalib, ini musuh sunnah Rasulullah SAW. Artinya apa? Orang-orang yang suka memutarbalikkan fakta, termasuk memutarbalikkan nasab dan keturunan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang ketiga adalah wa ta'wilun jahilin, orang-orang yang dengan kapasitas kemampuan keagamaan yang sangat rendah sudah berani berfatwa, sudah berani menafsirkan dengan tafsiran yang jauh daripada tuntunan agama, sehingga yang diakibatkan oleh perbuatannya adalah disesuaikan hanya menurut kepentingan hawa nafsunya sendiri. Jamaah syahadatain perlu hati-hati. Di zaman sekarang banyak sekali ajaran-ajaran asyhadatain yang disimpangkan. Jamaah syahadatain banyak sekali ajaran-ajaran yang seolah-olah ini berasal dari dia, padahal ini adalah murni daripada guru kita Sayyidi Sahnal Mukarram. Jangan kita membuat guru di dalam guru. Sebab guru asyhadatain cuma satu, yaitu guru mursyid kamil mukamil Sayyidi Sahnal Mukarram Abah Umar bin Ismail. Selain itu mungkin ada yang mengaku sebagai Abah Dasa atau Abah Kekok, saya tidak tahu. Ya, yang penting jamaah syahadatain guru mursyidnya cuma satu. Kalau ngaku itu sebagai guru Sayyidi Sahnal Mukarram, saya tidak mau bertanggung jawab. Saya berlepas diri. Karena apa? Sebagai murid, sebagai cucu, saya mempunyai harapan besar agar jamaah syahadatain kalau ingin maju, ingin kompak, ingin bersatu, harus merapatkan saf dan meluruskan barisan. Supaya apa? Supaya tidak mudah dipermainkan, supaya tidak mudah diperalat, supaya tidak mudah dibodohi. Jelas nggak nih? Jelas. Nah, dengan demikian orang-orang yang gemar mempermainkan, orang-orang yang mempunyai maksud yang tersembunyi, orang-orang yang suka memanfaatkan kesempatan dalam kesulitan di jamaah syahadatain, jangan diberi ruang celah gerak. Siapapun, apapun bentuknya, dari manapun datang. Karena itu kita semuanya yang hadir di sini, khususnya jamaah syahadatain yang ada di Sukabumi ini, mudah-mudahan dengan apa yang sudah saya jelaskan ini tidak mudah terkecoh, tidak mudah terkelabui dengan 3 jenis musuh sunnah. Yang pertama, yang fauna anhu tahriful gharim, orang-orang yang suka menyimpangkan tafsir secara berlebih-lebihan. Tahrif itu artinya penyimpangan, gharim itu artinya ghulu, berlebih-lebihan. Dengan apa? Suka menisbatkan atas nama Sahnal Mukarram, saya bermimpi dengan Sayyidi Sahnal Mukarram begini. Suka begitu, tujuannya untuk apa? Untuk menipu. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari keuntungan pribadi. Tujuannya untuk apa? Mencari penghidupan diri di dalam jamaah. Yang fauna anhu tahriful gharim. Sudah Nabi wanti-wanti, yahmilu hadal ilmi min khulafa'ul, akan selalu ada dari keturunanku, diri kata Nabi, di setiap pungkasan 100 tahun yang akan membersihkan, memurnikan ajaran Islam dari golongan orang-orang yang suka menyimpangkan ajaran-ajaran Islam dengan menambahi, mengurangi, dan berbuat secara berlebih. Yang kedua, wa inti halul muktalin, yang suka memutarbalikkan fakta. Yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak, sehingga apa? Masyarakat awam menjadi kebingungan. Makanya itu Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu
daripada rasa sumpah, gelisah, kebingungan, keresahan. Supaya apa? Supaya ihdinas siratal mustaqim, diberi jalan petunjuk yang lurus. Allahumma Jibraila wa Mikaila wa Israfila. Allahumma, Allah Tuhannya malaikat Jibril, Israfil, Mikail yang akan menyelesaikan perselisihan di antara semua manusia. Tujuan kita menjadi masuk jamaah Syahadatain adalah supaya kita mendapat tuntunan, mendapat bimbingan, mendapat arahan, supaya mampu mencapai dari dunia ke akhirat ini, mencapai tujuan selamat dunia akhirat selamat. Itu tujuannya. Kita anggap Sayyidi Sahnul Mukarram sebagai masinis kalau kita naik kereta. Ada gerbongnya, ada stasiunnya. Tinggal kita mempunyai tiket tidak, mempunyai karcis belum, mempunyai bekal tidak. Karena hanya orang-orang yang berkarcis, mempunyai tiket yang mampu bisa naik ke dalam kereta. Di kereta pun nanti di sana ada tempat duduknya. Kita punya modal enggak? Karena itu modal tiket karcis yang diberikan ketika kita berbaiat masuk jamaah Syahadatain merupakan bekal utama kita supaya kita mendapat tempat duduk, mendapat kursi, mendapat jaminan. Meskipun kita ini kadangkala masih makomnya masih masyarakat yang model demikian, tapi kita berkat karena manut mintul terhadap guru. Bahasa Jawa namanya gandul ngintil, bahasa Sundapan apa tuh? Gandul, ngikut, ngintil. Artinya apa? Meskipun bukan keturunan kiai, bukan keturunan ulama, tidak pernah pesantren, tidak pernah bisa baca kitab gundul, tetapi karena kita mengikuti tuntunan Sayyidi Sahnul Mukarram, kita telah diakui menjadi muridnya. Dan karena dari kita diakui menjadi muridnya, kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa caranya? Dengan ketika di dunia kita berlatih bertawasul, berlatih memakai pakaian yang diperintahkan oleh Rasulullah, sorban, jubah, gamis, dan sajadah, ridak, selendang, semuanya serba putih dalam rangka apa? Menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kan nih? Jelas. Sudah cukup jelas ya? Dengan kejelasan ini, jangan ada lagi saya dengar ada jamaah di Sukabumi terpedaya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Syahadatain, mencari penghidupan di jamaah Syahadatain untuk kepentingan dirinya dengan cara seperti model klinik, perdukunan dan sebagainya. Di jamaah Syahadatain tidak ada model begitu. Karena apa? Jamaah Syahadatain bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhabkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan berpedoman pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Bacaan-bacaan yang terkumpul di dalam orang mempunyai sandaran-sandaran, ada dalil-dalilnya, ada keutamaan-utamaannya. Karena Syahadatain adalah thariqat, bagian daripada thariqat al-mu'tabarah, kumpulan thariqat-thariqat terbaik daripada yang baik. Silahkan dikaji, silahkan dicerna, silahkan dikupas, bahwa bacaan-bacaan yang diberikan oleh guru kita semuanya bermakna. Kumpulan wirid-wiridnya adalah kumpulan wirid-wirid yang terbaik daripada yang baik. Makanya sangat beruntung kita semua yang hadir di sini bisa mengamalkan, bisa mengikuti, bisa menyebarkan ajaran tuntunan Syahadatain. Semoga kita semuanya yang hadir di sini bisa untuk tetap istiqomah menjalankan perkara yang 9, bisa untuk selalu bertawasul, bisa untuk selalu memakai sorban jubah, bisa untuk selalu mengamalkan segala apa-apa yang sudah diperintahkan oleh guru kita Sayyidi Sahnul Mukarram, sehingga semuanya masyarakat di Sukabumi khususnya untuk tetap menggiatkan, mensiarkan siar 3 pilar Syahadatain. Apa itu 3 pilar Syahadatain? Tawasulan, pakai sorban jubah, dan doa tahajud aja muncul. Itu 3 pilar tuh. 3 pilar yang merupakan panduan pokok kita utama supaya kita tetap bisa diakui menjadi muridnya Sayyidi Sahnul Mukarram. Sebab dalam Nabi dijelaskan
Syekhuna mider-mider mari muridnya, bahasa Jawa itu. Artinya apa? Sayyidi Sonal Mukarram mengelilingi murid-muridnya, mengawasi murid-muridnya. Secara dohir dia wafat, tapi sebetulnya wali Allah itu tetap hidup. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Karena itu apa? Karena itu beliau selalu mengelilingi murid-murid yang akan mengawasi, akan mencabut baiatnya orang-orang yang dari murid-muridnya yang tidak mengamalkan tuntunannya yang berupa aurat rutin yang sudah diberikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini tetap diaku menjadi muridnya Syekh Syekhuna. Dengan cara apa? Dengan cara untuk selalu giat belajar menjalankan tuntunan yang sudah diberikan oleh guru kita Syekh Sonal Mukarram. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini meskipun secara singkat karena waktu sudah malam, sudah 8:30 yang datang kan bukan dari Sukabumi aja nih ya, ada dari Tangerang ya. Saya aja dari Bogor, nanti besok ke Kuningan dan banyak yang lainnya. Yang terpenting intinya adalah jamaah Syahadatain mari menjaga persatuan dan kesatuan. Jadilah jamaah Syahadatain falsafahnya seperti jarum. Kalau yang namanya jarum itu adalah menyatukan yang terpisah. Bisanya kita ini bisa pakai sorban juga karena ada jarum nih, dijahit, digabungkan nih. Dari pisahan potongan-potongan kain disatukan oleh jarum. Jadilah jamaah Syahadatain ini jarum. Artinya apa? Menyatukan yang terpisah. Jangan suka jadi gunting. Tahu gunting? Kalau gunting itu suka memotong. Kalau memotong itu artinya apa? Memisahkan yang menyatu. Tadinya satu dipotong jadi dua, dipotong jadi empat, dipotong jadi empat. Artinya apa? Berpecah belah, terkotak-kotak semuanya. Itu hanya akan menyebabkan kelemahan dan kehancuran. Kalau jamaah Syahadatain ingin maju dan jaya, jadilah jarum. Artinya apa? Jamaah Syahadatainnya berbeda sholawat tidak jadi persoalan. Artinya apa? Siapa yang mimpin, kita ikut. Itu caranya menjadi jarum tuh. Kita satukan yang memisah. Di suatu daerah, di suatu tempat, tadinya ada dua kubu, jadi jarum menjadi bersatu menjadi satu kubu. Bersatulah yang wadon. Itulah yang saya harapkan, itulah yang saya inginkan agar jamaah Syahadatain jangan mudah terombang-ambing, jangan mudah diadu domba. Itu saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan untuk apa-apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi bahan perenungan, bahan pemikiran setelah sampai di rumah, bahwa tujuan kita masuk jamaah Syahadatain ini adalah tujuan pertama dan utamanya untuk mencari keselamatan dunia akhirat selamat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.